semua, selamat datang di channel Rara Deptasari. Masih ingat kan dengan rice cooker Philips HD4515 yang aku review beberapa waktu lalu? Nah, beberapa fiturnya sudah aku coba saat itu ya teman-teman saat proses unboxing. Kali ini aku akan khusus untuk review menu buburnya. Aku akan coba masak bubur Manado dengan rice cooker Philips HD4515. Oke, untuk caranya di sini aku udah cuci beras sebanyak 1 cup beras, 1 cup bawaan beras ya teman-teman. Untuk jumlahnya kalian bisa disesuaikan selera dan disesuaikan jumlah anggota keluarga. Ini jadinya cukup banyak nanti, jadi disesuaikan aja ya teman-teman untuk takarannya. Oke, ini cupnya yang aku pakai. Ini cup bawaan dari rice cookernya. Untuk takarannya 1 cup beras berbanding dengan 1 cup air. Tapi di sini kan kita akan masak bubur, jadi ada tandanya tersendiri teman-teman di sebelahnya. Ada tulisannya bubur dan tanda airnya. Di sini aku juga akan gunakan bahan labu kuning, terus jagung, juga singkong dan serai. Di sini aku pakai 1 batang serai. Di sini singkongnya udah aku potong juga karena 1 cup beras aku pakai 1 cup tanda di airnya di bagian 1 di bagian bubur ya teman-teman, air untuk bubur. Cuma karena ada bahan-bahan lain seperti labu dan singkong yang menyerap air juga, jadi aku akan tambahkan sampai posisinya di antara 1 dan 1,5 untuk kadar air masak bubur ini. Jadi sekitar 1,25 ya teman-teman. Kenapa segitu? Aku takutnya karena ada bahan tambahan jadi kurang dan nggak jadi bubur. Ini juga aku tambahin garam 1,5 sendok makan, terus juga ada kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk takaran ini nanti kita bisa cicip di akhir ya teman-teman. Ketika kurang gurih atau kurang asin, nanti kita bisa tambahkan setelah matang. Oke, ini udah aku aduk dan kita masukkan ke rice cookernya. Cukup mudah, tinggal kita pencet aja untuk bukanya bagian tombol bagian tengah. Terus kita masukkan. Kemudian kita menuju tombol buburnya. Untuk ke arah tombol bubur kita klik tombol menu dan kemudian arahkan lampunya ke bubur. Untuk mengatur waktu kita klik tombol atur waktu, dan untuk memilih pengaturan jam kita klik tombol jam. Untuk mengatur menit kita klik tombol menit. Tapi untuk rice cooker Philips ini minimal memasak bubur adalah 2 jam. Jadi kita tidak bisa memasak kurang dari 2 jam untuk bubur ya teman-teman. Kalau lebih boleh, kita tinggal atur dengan cara yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk slow cooknya juga kita bisa selama 4 jam teman-teman. Nah, ini akan hitung mundur ya teman-teman. Nah, ini 1 jam sudah berlalu. Nanti ketika tombol menuju 30 menit sudah muncul, aku akan tambahkan beberapa sayuran seperti kangkung, terus daun bawang, kemangi, dan kangkung. Ini udah aku potong-potong dan udah aku bersihkan, siap tinggal dimasukkan nanti ketika tombol waktu sudah menunjukkan 30 menit sisa waktunya. Nah, ini sudah tombolnya kurang dari 30 menit, aku akan masukkan sayurnya teman-teman. Kita masukkan semua sayur. Kalian boleh tambahkan kayak bayam, dan sebenarnya kalau untuk asli Manado ada tambahan 2 daun lagi ya, saya lupa daun apa, tapi di sini cukup susah untuk dapetinnya. Saya paling suka kangkung dan kemangi, tapi jangan skip kemangi ya teman-teman. Jadi karena kemangi itu identik banget sih kalau menurut aku sama masakan Manado. Memang punya cita rasa wangi yang enak di bubur ini. Jadi jangan skip itu. Nah, ini sudah aku aduk. Ya, sebenarnya udah kelihatan ya untuk tekstur buburnya sendiri. Mungkin nanti akan jauh lebih bagus lagi teksturnya. Kita lihat nanti teman-teman. Kita tunggu 30 menit lagi. Oke, seperti biasa tombolnya sudah 00 semua dan bunyi.
Ini akan aku cek dan aduk dulu aduk sebentar dan siap kita sajikan. Kalau menurut aku sih kangkungnya jadi kematangan ya, karena dimasuknya 30 menit sebelumnya. Harusnya mungkin nanti ke depannya aku akan masukin di 10 menit aja biar nggak terlalu matang kangkungnya. Oke, ini siap aku sajikan teman-teman. Aduh, udah nggak sabar, ini tuh wangi banget aromanya. Dan kalau bubur Manado biasanya kita sajiinnya pakai ikan asin dan sambal. Udah enak banget. Jadi, oh iya, ini kalau kalian kurang asin, kalian boleh tambahkan garam ataupun kaldu ya teman-teman, kaldu bubuk. Nah, ini menurut aku udah cukup karena nanti juga akan dimakan dengan ikan asin. Jadi menurut aku udah cukup. Aku nggak mau terlalu banyak garam. Nah, ini aku hentikan aja proses menghangatkannya supaya kangkung dan kemanginya tidak benar-benar matang, teman-teman. Dan udah, kita tinggal matikan dan singkirkan. Oke, ini udah siap dan kita sajikan bersama seperti yang aku bilang tadi, ikan asin. Bubur Manado menurut aku enak banget dimakan pakai ikan asin dan sambal. Tapi di sini aku juga tambahkan proteinnya telur rebus ya teman-teman. Kalian boleh tambahkan protein lain sesuai selera kalian. Untuk sambalnya sih bebas ya. Kebetulan aku cuma ada sambal bawang yang aku rebus, nggak aku tumis. Jadi aku pakai itu aja. Kebetulan lagi mager untuk bikin sambal karena masih ada. Jadi nggak perlu bikin sambal yang lain. Nah, ini juga menurut aku udah enak banget, cocok aja. Ini udah deh, siap tinggal disajikan buat sarapan atau buat kalian yang mau jualan juga bisa, karena ini juga menu bubur yang sehat ya menurut aku. Ada sayurannya juga, jadi lengkap lah untuk ini. Dan anak aku juga suka bubur Manado tapi tanpa sambal. Udah, ini buburnya teksturnya menurut aku lembut banget dan jagungnya juga empuk, labunya juga empuk. Kalau mau warnanya lebih kuning, labunya bisa kalian hancurkan ya. Terus ini ada singkong dan singkongnya juga matang teman-teman. Udah deh, menurut aku udah ini sih cuma udah oke masak bubur dengan rice cooker Philips HD4515. Nggak perlu repot-repot lagi ngaduk-ngaduk. Semua akan matang dengan sempurna. Cuma mungkin untuk sayur, nah ini lihat ya tuh, singkongnya empuk banget. Mungkin untuk sayur kangkungnya nanti dimasak, ditambahkan sudah mendekatkan akhir aja 10 menit kurang ya teman-teman, biar nggak terlalu matang. Oke, selamat mencoba buat teman-teman semua yang mau bikin bubur Manado. Resepnya akan aku tulis di kolom deskripsi. Terima kasih banyak udah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.